Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian memahami dua kalimat syahadat. Kita masuk kepada bab syarat la ilaha illallah yang ke-6 ya Teh ya. Iya Ustaz. Ya, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, ya cinta. Nah, sekarang kita bahas tentang al-inqiyad, itu tunduk dan patuh. Karena kenapa banyak orang ngucapin syahadat tapi kok nggak patuh gitu Teh. Ya nggak patuh tuh. Disuruh ninggalin riba nggak mau gitu loh. Itu kan nggak patuh namanya. Ya dia ngucapin syahadat tapi nggak patuh. Suruh ninggalin yang diharamkan nggak mau gitu loh. Suruh disuruh pakai hijab cari alasan. Oh yang penting berjilbab hati. Itu si Anu nggak pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Padahal jelas perintah berjilbab itu diperintahkan oleh Allah dan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi memang ini makanya gini Teh, kenapa kalau kita mau gampang benerin orang, benerin dulu tauhidnya. Karena ketika dia sudah benar tauhidnya, benar-benar tauhidnya, maka akan mudah dia meninggalkan larangan Allah dan akan patuh Teh. Kenapa? Karena syarat la ilaha illallah itu al-inqiyad, tunduk dan patuh. Maka kalau tauhidnya bagus, tiba-tiba dia dengar dalil larangan ini, dia akan gampang ninggalin Teh. Kenapa? Karena itu bagian dari syarat la ilaha illallah. Ya kan susah orang Teh ninggalin suatu kebiasaan yang dosa Teh. Apalagi itu udah lama gitu lah. Apalagi itu jadi pekerjaan. Apalagi itu jadi kebiasaan. Maka dia akan mudah ninggalinnya. Kalau dia paham la ilaha illallah. Ya, makanya kalau yang penting kita ngasih tahu itu nggak boleh, lalu suruh dia bilang apa? Ya udah lu belajar tauhid aja dah, gitulah. Lu belajar tauhid aja dah. Ya, mudah-mudahan suatu saat ketemu gitu loh. Baik, al-inqiyad itu artinya tunduk atau patuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, jadi saya langsung ke pembahasannya aja Teh ya, enggak dari kitabnya. Dari ayat pertama, perintah tunduk kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa aslimu lah. Dan kembalilah kepada Tuhanmu. Wa aslimu. Dan tunduk patuhlah kepadanya. Wa aslimu lahu. Ini berarti ayat ini mengajarkan kita apa? Kembali kepada Allah. Terus setelah kembali ngapain? Ya tunduk sama patuh gitu loh. Ya, jadi jangan sampai dia kembali tapi ketunduk gitu loh, kagak patuh. Ini Az-Zumar 54, dalil dari Al-Quran tentang tunduk dan patuh. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran, itu surat An-Nisa ayat, surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun. Ya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia berbuat kebaikan. Di sini ya bahwa hakikat Islam itu adalah menyerahkan diri gitu loh. Kalau orang menyerahkan diri ya otomatis dia harus patuh sama yang diserahkan karena dia udah menyerahkan dirinya. Kemudian juga wala rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lanjut artinya.
Artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi mereka tidak beriman hingga menjadikanmu hakim. Muni siapa teh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi segala perselisihan maka hakimnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Jadi kalau udah dikasih keputusan nggak boleh merasa kok gitu ya? Kok tapi kan masa sih? Jadi nggak merasa berat dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Makanya kan Nabi ngasih perintah-perintah, larangan-larangan. Maka kita yang beriman itu nggak boleh merasa berat terhadap putusan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini halal, sami'na wa ta'na. Ini haram, sami'na wa ta'na. Dan mereka wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Berarti apa? Tunduk. Tunduk kepada apa? Kepada Nabi yang menjadi utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham teh? Insya Allah Ustadz. Taib. Ya, jadi nggak boleh Nabi Muhammad dikalahin nama Ustadz, dikalahin nama ajengan. Tapi kata ajengan saya nggak begitu Pak Ustadz. Orang Nabi udah bilang kok. Ya, Nabi udah bilang. Ya, masa Nabi dikalahin ya gitu loh. Ya, tapi menurut PRT, Masya Allah, Nabi dikalahin sama PRT. Ya, maka orang yang beriman itu harus menjadikan Nabi itu sebagai hakim dalam perkara perselisihan apapun. Dan setelah diputuskan, gak ada keberatan. Dan menerima dengan sepenuhnya. Alias, inqiyat. Ya. Bagi ancaman bagi yang tidak inqiyat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ya. Kemudian tunduk lahir batin, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka kata Ibnu Katsir, apa maksudnya Al-Baqarah 208 ini? Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kata Ibnu Katsir, i'malu bi jami'i syara'ihi. Yaitu amalkanlah seluruh syariatnya. Wattabi'u awamirahu, ikutilah perintah-perintahnya, wajtanibu nawahiyahu, jauhilah larangan-larangannya, bikulli, ya, bikulli yatikum, yaitu dengan segenap diri kalian. Jadi ayat, jadi kita disuruh masuk Islam dengan kafah. Kita sering dengar deh. Orang kalau Islamnya kamu masuk Islam tuh kafah. Kita kan sering dengar ya istilah kafah, kafah. Apa maksudnya masuk Islam dalam keadaan kafah itu? Kafah itu menyeluruh teh. Amalkan seluruh syariatnya. Ikutilah perintah-perintahnya. Jauhilah larangan-larangannya dengan segala diri kalian. Itu namanya kafah. Ya, jadi intinya kita ketika berikrar syahadat, maka kita harus inqiyat, tunduk, patuh kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Baik, kita lihat dari hadis. Ya, nih, ya contoh Islam itu kan rukun Islam tuh syahadat, dirikan sholat. Ya berarti orang harus sholat tuh teh. Iya. Kan Islam tuh nomor satu syahadat, kemudian dirikan sholat. Ini ya berarti nggak ada kata saya maunya rukun Islamnya 4 aja, nggak ada sholatnya. Ya nggak bisa, karena patuh, tunduk, kembali lagi pada kafah tadi.
Ya, ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Islam, ya maka harus melakukan yang membaca syahadat, kemudian sholat, nggak bisa ditinggalin. Zakat, puasa, Ramadan, haji, kemudian ya. Jadi faedahnya seluruh rukun Islam itu kan wujud nyata inqiyat. Coba Teteh kalau ditanya, kenapa Teteh puasa Ramadan? Pasti jawabannya kan Disuruh Allah. disuruh Allah, perintah, berarti tunduk. Iya. Kalau ditanya kenapa bayar zakat, ya karena disuruh. Nah, itulah tunduk gitu. Ya, jadi kebanyakan orang malah, ya mungkin kalau orang baru awam sih nggak apa-apa ya kalian nanya ya untuk penjelasan. Kenapa gitu loh. Dibahaslah. Ya, makanya kadang-kadang tuh orang dibahas kesehatan dulu baru ngerti dia. Puasa itu bikin orang sehat, bikin ini, bikin itu. Baru, oh ya saya puasa deh. Padahal kesehatan apa itu kan side effect. Iya. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Artinya teh tidak beriman. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Siapa aku di sini? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gini teh. Bagaimana Nabi ngikutin kita? Bukan kita ngikutin Nabi. Salah. Jadi jangan jadikan Quran ngikutin kita. Kita ngikutin Quran. Dicari-cari teh dalil pembolehannya. Hmm. Ya, pokoknya gimana caranya Quran ngikutin dia, bukan dia ngikutin Quran. Taib, inkiat kepada hukum Allah. Ya, lanjut ya. Seluruh umatku. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ditanya, siapa yang enggan? Beliau bersabda, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, sungguh ia telah enggan. Ini efek orang yang tidak inkiat. Iya. Ya, jadi orang kalau mau masuk surga, ya jadi semua umat Nabi bakalan masuk surga. Ilaman aba. Kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Ternyata yang nggak mau ada. Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat padaku masuk surga, wa man asani faqad aba. Yang mendurhakaiku berarti nggak taat dong, nggak patuh. Berarti dia yang nggak mau. Gitu. Nah sekarang kita lihat definisi al-inqiyad menurut para ulama syul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, lanjut ya, al-inqiyad adalah An, an- Al-inqiyad adalah penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah secara lahir dan batin. Tetes, Barang kalau ngomong siapa? al-inqiyad pasti masih ragu, masih ini ya, masih belum biasa ya. Iya, Hmm. Jadi apa? sekarang jadi ilmu, nggak apa-apa. Jadi ilmu Hmm. ya. Oh, al-inqiyad. Al-inqiyad itu penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah secara lahir batin. Lanjut. Mhm. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak tunduk pada konsekuensinya, maka syahadatnya kurang atau batal. Wah, Kan ada teh orang masuk Islam cuma ngirain baca syahadat doang. wah, Nah ini kagak sholat. Ya saya sih dijemput pengajian pakai mobil sport. Orangnya hebat banget kaya raya. Itu patungnya Saroni dia udah punya udah lama teh. Patung Iron Man ya. Ya, Saroni kan punya patung Iron Man. Dia iya. udah lama punya itu. Berapa harganya? Tapi dia ngeluh bilang apa? Suami saya nggak sholat. Jadi orang nyangka masuk Islam itu hanya baca syahadat doang teh. Hmm. Padahal dia harus begitu dia baca syahadat, dia serahkan lahir dan batin kepada Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang bilang asyhadu alla ilaha illallah, maka harus tunduk akan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Taat Allah, taat Rasul. Tunduk Allah, tunduk kepada Rasul. Maka ketika orang baca syahadat, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, maka batal syahadatnya atau
berkurang syahadatnya. Dalam arti kata, ya bukan Islam yang hakiki, yang sebenarnya. Apalagi orang ninggalin sholat ya. Orang ninggalin zakat aja teh diperangin sama Abu Bakar. Karena zakat itu kan rukun Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, kita sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita dengar di azan. Kita ulangin, kita jawab. Kita tahiyat pun baca syahadat. Nah, orang yang baca syahadat, konsekuensinya dia harus tunduk dan patuh. Al-inqiyad. Ya. Ketika Allah suruh dia lakukan ini, emang ada perintahnya teh, ya kerjain. Lain lagi kalau masalahnya ini wajib atau sunnah gitu teh. Kalau wajib itu berarti harus. Kalau sunnah itu adalah salah satu keutamaan. Ya. Jadi ketika kita sudah menyerahkan dengan diri ini kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan syahadat, maka konsekuensinya harus dijalankan. Orang masuk perusahaan teh, kan pasti ada aturannya tuh. Masuk jam sekian, aturannya ini, aturan itu. Itu masuk kantor, gimana masuk agama ini? Maka banyak orang yang akhirnya Islamnya itu yang dibilang KTP itu ya begitu teh. Dia Islam tulisannya. Syahadat apa? Tapi sholat kagak. Atau jarang-jarang. Islam kan Mbak? Makanya kan agak bingung juga kayak kalau ada orang nggak pakai jilbab kan. Ya kan? Iya. Kita bilang Islam. Takut salah ngucapin Assalamualaikum. Ya walaupun ya tetap beda mau jilbabannya orang yang Pak apa sih si pastor apa namanya Pak suster kan beda pasti teh. Oh iya, hanya Iya kan? taruh jus. Pakai rok nih kan kelihatan betisnya. Jilbabnya juga beda-beda. Tapi kalau ada orang make jilbab walaupun di kul teh ya jilbab walaupun di jilbab nyekek kita pastikan ya walaupun tidak sempurna cara makainya jadi kita pastikan dia seorang muslim. Jadi ini jarang dipelajari itu ya. Makanya ini kan sesuatu yang dasar banget ini sebenarnya. Akidah, pondasi. Makanya akhirnya kita lihatlah orang gampang ninggalin sholat. Ya, oh penting bayar pajak. Nggak apa-apa bayar nggak bayar zakat, penting bayar pajak. Ya, haji nggak dilaksanain padahal dia mampu. Kenapa? Fokusnya tadi. Karena dia tidak inqiyat. Dia hanya baca syahadat, tapi tidak menjalankan konsekuensinya. Ibnu Qayyim bilang apa? Lanjut ya. Al-inqiyat adalah Al-inqiyat adalah buah dari kecintaan dan pengagungan. Barang siapa yang benar-benar mencintai Allah, ia akan tunduk kepada perintahnya dengan sukarela, bukan terpaksa. Barang siapa yang tunduk dengan terpaksa, maka inqiyatnya kurang. tuh. Jadi sekarang gini. Oke, saya baca syahadat. Ya, berarti harus tunduk dan patuh. Nah, itu harus benar-benar ikhlas. Jangan ya terpaksa gue ya sholat. Habis kalau kagak sholat ya dosa gitu loh. Jadi al-inqiyat itu suatu konsekuensi orang ngucapin syahadat. Tapi ketika dia menjalankan konsekuensi itu, ya dia harus ikhlas. Bukan terpaksa. Ya terpaksa gue sholat nih. Ya kan gue udah baca syahadat gitu. Ya gue terpaksa nih haji nih. Gak bisa. Jadi al-inqiyat adalah buah dari kecintaan dan pengagungan. Jadi ketika teteh benar-benar cinta kepada agama ini, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka buktikan dengan al-inqiyad. Dengan tunduk dan patuh kepada yang dicintai. Dan harus ikhlas. Gak boleh terpaksa. Taib. Udah jelas. Lanjut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata. Lanjut teh. Syarat ketiga al-inqiyat.
yaitu menyerahkan diri terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut berupa amal-amal secara lahiriah. Lawannya adalah meninggalkan amal meskipun mengakuinya. Baik. Ya, menyerahkan diri terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut berapa amal secara ya. Kan Islam ini ya, ada apa teh? Ada keyakinan, ada perbuatan, ada ucapan. Ya, maka perbuatan ya amal-amal. Ya, seperti tadi ya, puasa Ramadan itu kan amal ya. Baik, kita lihat bagaimana perkataan para sahabat tentang al-inqiyad. Lanjut ya, Islam adalah Islam adalah penyerahan diri. Penyerahan diri adalah keyakinan. Keyakinan adalah pembenaran. Pembenaran adalah pengakuan. Dan pengakuan adalah pelaksanaan. keren ya, Teh ya. Islam itu berserah diri. Kalau udah berserah diri, berarti penyerahan diri itu adalah keyakinan. Jadi kenapa orang nyerahin diri? Ya karena yakin. Kalau udah keyakinan, keyakinan itu adalah pembenaran. Dan pembenaran itu pengakuan. Dan pengakuan adalah pelaksanaan. Jadi ketika Anda sudah melakukan penyerahan diri, itu pasti didasarkan harusnya dengan keyakinan. Ya, pembenaran, pengakuan. Nah, kalau udah ngaku, ya harus dilaksanain dong. Ya, masa ngaku tapi nggak melaksanakan. Gimana kalau Anda ngaku dari karyawan PT Anu, tapi Anda nggak melaksanakan apa yang menjadi aturan-aturan PT Anu? Jadi depak atuh. Maka ketika orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar pembenaran, penyerahan diri, keyakinan, tapi ada yang namanya pelaksanaan. Bahasa kitanya pengamalan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, barang siapa yang ingin mengetahui apakah ia mencintai Allah, hendaklah ia melihat ketundukannya kepada perintah-perintahnya. Jika ia tunduk, maka ia adalah pecinta Allah. Jika tidak, maka tidak. Kan ada orang nulis status gini teh. Allah lagi, Allah terus, Allah forever. Kenapa? Tapi disuruh pakai hijab, ya malah nyari alasan. Ninggalin yang diharamkan, pakai nanti. Ya, begitu disuruh melakukan sesuatu, ya nanti aja kalau sanggup. Jadi kalau kita pengen tahu apakah kita mencintai Allah atau tidak, maka lihat ketundukan kepada perintah-perintahnya. Maka kalau dia tunduk sama perintah Allah, inqiyad, maka itu pecinta. Tapi kalau nggak tunduk, berarti ya pecundang teh. Ya, bukan pecinta. Ya, baik. Ini kata-kata yang indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lanjut kita lihat penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lanjut. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan aku beriman pada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang Rasulullah kehendaki. Ini Ini adalah adalah bentuk inkiat sempurna, tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa syarat. ya walaupun bertentangan dengan kebiasaan kita. Oh, kagak cocok banget gue ya. Ya, yang lain oke deh. Jadi jangan jadi Islam prasmanan. Orang prasmanan kan gitu teh. Yang enak diambil, yang gak enak ditinggalin gitu. Jadilah Islam yang kafah. Maka kata Imam Syafi'i, amantu billahi wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contoh teh, Allah turun ke langit dunia, bukan urusan Anda mikirin cara turunnya. Sampai bila ada bilang begini, terus kalau Allah turun di Indonesia, gimana di Amerika? Kita capek mikirin, kita mikirin sesuatu yang kita akal kita nggak sanggup gitu loh. Terus kalau Allah turun
sepertiga malam, ya naiknya gimana? Bukan urusan kita. Kan kita kalau baca sholawat, Nabi jawab sholawatnya. Terus kalau orang semuanya banyak yang baca sholawat, Nabi capean dong. Astagfirullah. Ini selalu pakai otak gitu lah. Sampai ada ibu-ibu bilang, Ustadz, anak saya nggak sholat. Kenapa? Nggak masuk akal katanya. Astagfirullah. Ya, nggak masuk akal. Orang ya, kenapa dipilih duhur jam sekian, asar sekian, maghrib sekian, isya sekian, subuh sekian. Secara sains udah keren banget deh. Ya, kenapa harus sujud, ruku, ini. Ya, makanya saya pernah ngajarin sholat sama seorang profesor. Terus dia ngomong begini habis itu teh. Keringetan dia teh. Ini sholat bikin sehat. Dia bilang gitu. Sholat bikin sehat. Ya, sholat bikin salat emang bikin sehat. Tapi tujuan sholat ya karena itu perintah Allah. Puasa kita tuh jadi sehat itu bukan tujuan. Tapi tujuannya adalah kita tuh taat. Ternyata side effect ya Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak usah dipikirin gimana sesuatu yang datang dari Allah. Pokoknya maka iman itu kepada Allah ya apa yang datang dari Allah dengan yang Allah kehendaki. Dan aku beriman kepada Rasulullah kepada yang datang dari Rasulullah sesuai dengan Rasulullah kehendaki. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita nggak sampai gitu deh. Ya. Tapi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan aja deh. Pokok agama adalah inqiyat dan penyerahan diri. Barang siapa yang mempertentangkan nas-nas dengan akalnya, sungguh ia telah kehilangan inqiyat. Ah, tadi kasihan juga sih semoga Allah kasih hidayah tuh anak ibu itu. Penderitaan banget kan teh. Kalau punya anak nggak sholat. Iya. Gimana ibunya? Pasti itu hari-harinya ibunya tuh ya doa terus mudah-mudahan ya semoga mustajab. Ya suatu saat mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Yang penting ibu doa, ngasih contoh, kasih dakwah. Siapa yang jadi pokok agama itu asluddin al inqiyat wa taslim. Pokok agama itu ya inqiyat dan penyerahan diri. Maka siapa yang mempertentangkan dalil-dalil dengan akalnya. Kan ada orang-orang sekuler gitu loh. Sungguh ya tak kehilangan ini ya. Ketika disuruh sama Allah, sama Allah Ta'ala, sama Rasulullah SAW, tinggalkan A. Makanya kalau orang yang tauhidnya bagus, pasti teh, cus ditinggalin. Karena tauhidnya bagus. Oh, inkiat. Ternyata nggak boleh. Sami'na wa ta'na. Tapi kalau yang tauhidnya kagak bagus deh, begitu dilarang apa yang dia biasa kerjain, ngapa sih kagak boleh? Kan bikin tenang. Karena tauhidnya nggak bagus. Maka kenapa syahadat nomor satu syahad nama apa rukun Islam yang pertama itu syahadat. Karena maka perbagus syahadatmu, maka insya Allah kayak orang memperbaiki jantung deh. Jantung sehat, Semua sehat ya. semua sehat. Ya malah tauhid itu teh kayak ini teh, kayak 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 pohon dan buah-buah itu adalah kayak amal. Ketika pohonnya ditebang, gimana nasib buahnya teh? Ya, jatuh semua Ustaz. Nggak manfaat, bang. Nggak manfaat. Ya, satu jatuh semuanya busuk. Kenapa? Karena pohonnya ditebang. Nah, itulah tauhid, itulah akidah. Itu udah kayak akar pohon. Ketika pohon itu ditebang, maka buah-buahannya nggak akan berarti. Kenapa? Karena itu dari pohon itulah buah-buah itu. Taib. Jadi pokok agama adalah inqiyah. Maka alhamdulillah ya kalau kita berusaha untuk jalani perintahnya, jauhi larangannya. Ya. Kita lihat kata Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, lanjut ya. Iman bukan dengan angan-angan dan bukan dengan penampilan, tapi iman adalah apa yang tertancap di hati dan dibenarkan oleh amal. Barang siapa yang berkata namun tidak beramal, maka ia belum inkiat.
Ya ngomong doang, saya udah masuk Islam. Tapi dia tidak baca Quran. Saya udah masuk Islam. Berarti kan dia udah ngomong tuh. Harusnya dibenarkan oleh amal. Maka siapa yang berkata namun tidak beramal, maka ia belum inqiyad. Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan al-inqiyad adalah syarat sahnya la ilaha illallah. Itu menyerahkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan tunduk kepadanya dengan penghambaan secara lahir dan batin. Ya. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan lanjutnya barang siapa Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, namun enggan tunduk dengan anggota badannya, ia seperti munafik yang mengucapkan dengan mulutnya apa yang tidak ada di hatinya. Waduh. Baik. Ya orang munafik itu begitu. Ya, ngucapin apa yang tidak ada di hatinya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, saya yakin kesimpulannya sudah paham apa itu al-inqiyad. Inqiyad adalah bahasa gampangnya konsekuensi Anda masuk Islam. Konsekuensi Anda menjalankan membaca syahadat. Apa konsekuensinya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tunduk kepada perintahnya. Tingkatan ingkiat itu ada tingkatannya teh. Tingkatan yang pertama, ingkiat lahiriah saja. Ini kayak orang munafik teh. Lanjut, barang siapa? Barang siapa yang tunduk secara lahir saja tanpa batin, ia adalah munafik, menampakkan ketaatan dan menyembunyikan pertentangan. Ya, jadi ini ingkiat level lahiriah doang. Ya, jadi ingkiatnya cuman hatinya enggak teh gitu loh. Mhm. Kelihatannya kayak sholat, padahal hatinya nolak gitu loh. Kelihatannya kayak Islam, tapi benci banget sama orang Islam gitu loh. Kelihatannya dia eh, puasa, padahal sebenarnya ya dia nggak seneng sama puasa. Ini ingkiatnya tunduknya lahir doang. Atau yang kedua sebaliknya ingkiatnya batin saja tanpa lahir. Lanjut, barang siapa? Barang siapa yang tunduk secara batin tanpa lahir, ia adalah orang yang kurang imannya dan bermaksiat kepada Allah. Ini adalah keadaan orang-orang fasik. Oh, jadi batinnya doang teh. Saya Islam, ya, tapi lahirnya nggak ada konsekuensi dalam melaksanakannya. Kalau munafik kan teh lahirnya doang kelihatan taat, batinnya enggak. Kalau ini enggak, batinnya sih oke teh. Hmm. Saya cinta Allah, cinta Rasul. Tapi lahirnya dia nggak melaksanakan perintahnya. Ini orang fasik. Kalau yang pertama orang munafik, lahirnya doang. Batin kagak. Ini enggak, batinnya doang, lahirnya kagak. Ini orang fasik. Nah inilah yang ketiga tentunya yang kita harapkan. Inqiyat, lahir dan batin. Inilah inqiyat yang sempurna. Barang siapa yang tunduk secara lahir dan batin, ia adalah mukmin yang sempurna yang telah merealisasikan makna la ilaha illallah. Maka lahir batin ya kita inkiatnya. Batin meyakini dan lahir ya melaksanakan. Apa lawan inkiat? Al-istikbar, kesombongan. Allah Ta'ala berfirman tentang iblis yang menolak inkiat. Illa iblis abawas takbar wa kana minal kafirin. Kecuali iblis yang enggan dan sombong, yang termasuk orang kafir. Kenapa iblis teh? Ya, karena iblis nggak mau dengar perintah Allah kan disuruh ngapain? Sujud. Sujud pada Adam. Walaupun nama Adam gitu. Nah, ada saya dulu saya lagi kuliah nemuin buku judulnya Iblis itu tauhidnya murni gitu loh. Gak mau sujud sama manusia. Maunya sujudnya sama Allah. Gitu. Ada aja orang yang nyari celah ya. Iblis itu tauhidnya bagus loh. Kenapa? Dia maunya sujudnya sama Allah, nggak mau sama Adam. Padahal dia sujud sama Adam, suruh Allah kan. Gitu loh.
Jadi teh ada yang mengatakan bahwa dulu ya kita teh pernah dengar nggak bahwa bulan sujud sama Nabi Yusuf? Pernah lihat mimpi Nabi Yusuf? Oh iya, pernah dengar Iya, seperti itu. ya makanya kalau kalau dulu dibolehkan manusia sujud ya dengan tapi ke zaman Nabi Muhammad nggak boleh manusia sujud dengan kalaupun dibolehkan istri sujud kalau seandainya boleh istri sujud sama Suami. suaminya tapi nggak boleh. Makanya nggak boleh di zaman Nabi Muhammad SAW orang manusia sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau iblis kan disuruh sama Allah gitu loh. Mm-mm. Ya, jadi Allah yang nyuruh dia sujud sama Adam. Nah, iblis membangkang, makanya dia nggak inkiat, nggak patuh. Ibnu Taimiyah padahal dia tinggal di surga loh deh. Dia bisa turun gara-gara satu kesalahan. Sedangkan kita banyak salah tapi pengen masuk Pengen masuk surga. surga. Paham nggak? Iblis Iya. gara-gara gara-gara satu kesalahan dia kayak Nabi Adam juga. Nabi Adam gara-gara satu kesalahan kan Mm-mm. keluar dari surga. Ya, kita pengen masuk surga dengan banyak kesalahan. Maka semoga kita dimudahkan untuk bisa bertobat, ya, memperbaiki tauhid kita. Karena surga itu rumah rumah kita dulu gitu loh. Rumah bapak kita Adam alaihissalam. Itu rumah kita, rumah yang sebenarnya. Maka kita harus nempatin lagi. Nah, cuman ya ada syaratnya. Gitu. Kalau pengen nempatin rumah yang abadi. Taib Ibnu Taimiyah mengatakan, lanjut iblis. Iblis mengenal Allah dan tidak mengingkari keberadaannya, namun ia enggan tunduk hingga kafir. Ini menunjukkan bahwa sekedar mengenal Allah tanpa inkiat tidak bermanfaat. Iblis mah kan tinggal di surga dulu ya. Iya, Iya kan. Bertemannya sama malaikat lagi. Iya kan. Jadi iblis itu berteman sama malaikat. Kita kan gak ada yang berteman sama malaikat teh. enggak Ya. ada Ustaz. Iblis berteman sama malaikat. Ya. Iblis hidup di surga dulu. Dan dia kenal Allah. Tapi dia tidak inkiat kepada Allah. Maka akhirnya dia kafir. Berarti kenal Allah tanpa tunduk nggak manfaat. Kenal Allah tapi nggak taat. Ya Tuhan gue mah Allah. Tapi nggak taat sama perintahnya. Nggak jauh larangannya. Berarti tidak inkiat. Ya bukan dibilang berarti kayak iblis itu ya. Iya, Ya, ya kalau iblis kan nggak tobat dia mah. Emang musuh. Ya, tapi kalau manusia bisa tobat. Jadi iblis ini kenal Allah. Hidup di surga. Teman sama malaikat. Ya, tapi dia nggak tunduk sama Allah. Akhirnya dia keluar dari surga. Maka sekedar kenal Allah. Saya Allah Tuhannya. Islam gua. Tapi nggak melaksanakan perintah Allah. Nggak sholat, nggak puasa. Ya Islam KTP doang. Maka tidak manfaat kenal Allahnya. Karena dia tidak inqiyad. Tidak tunduk kepada yang kepada yang dikenalnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini paling gampang nih teh ya bahasanya Masya Allah. Ya. Jadi yuk Bapak Ibu jangan ragu untuk menjalankan konsekuensi dari syahadatmu. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Jangan kayak iblis yang kenal Allah saja, bahkan hidup di surga dan berteman dengan malaikat, akan tetapi dia tidak patuh kepada Allah, maka ini dia terlempar dari surga. Maka mengenal Allah seperti iblis, tapi tidak tunduk, maka tidak bermanfaat. Taib, seperti apa? Ya, wujud al-inqiyad. Tunduk kepada hukum halal haram. Ketika mengetahui sesuatu haram, langsung ditinggalkan tanpa nunggu. Nggak usah bilang cocok sama akal atau sesuai situasi. Ya, berarti ya sami'na wa ta'ana. Kalau emang ada dalil dari Quran, sunnah yang sahih, tentang masalah hal yang halal haram, nggak usah pakai cocok sama akal apa enggak. Oh, sesuai situasi atau enggak.
Nomor dua, menerima hukum waris Islam meskipun pembagian berbeda dalam hukum adat, tetap menerima itu hukum Allah. Ya, kan perempuan banyak yang ngambil celah di sini kan teh, ya kan? Mm-mm. Oh, laki dapat dua, perempuan dapat satu. Kesian amat anak perempuannya. Gak cocok nih, hati-hati. Ya, hati-hati. Itu jelas dari Al-Quran. Ya, jelas perintah Allah. Dan pasti perintah Allah nggak salah. Ada hikmahnya. Kemudian istri tunduk pada suami yang saleh. Bukan karena terpaksa, melainkan karena memahami bahwa itu perintah Allah. Jadi jangan begini, lu soleh, gue soleh. Lu soleh, gue soleha. Lu kagak soleh, ya gue kagak soleha. Ibu harus soleha, harus tunduk kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Perkara yang memang tidak melanggar syariat. Ya, jadi walaupun suaminya salah teh, walaupun suaminya salah, ya, jadi istri tunduk kepada suami dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Walaupun ya suaminya mungkin punya kesalahan gitu lah. Masalah dia tidak soleh, itu urusan dia sama Allah. Tapi tugas ibu taat sama suami dalam perkara yang disyariatkan, maka itu urusan ibu ke Allah. Karena itu perintah Allah. Bahkan surga ibu ada di suami. Ya, langsung ibu-ibu jawab, suami yang kayak apa? Gitu lah. Ya suami. Tapi kan suami saya kagak soleh. Ya kalau suaminya kagak soleh, misalnya suaminya mungkin ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan ibu. Selama dia masih sholat kan. Ya, taib. Jadi intinya kalau suami nyuruh perkara-perkara yang mubah, nggak melanggar syariat, walaupun dia tidak soleh, kerjain. Ambilin air. Lu dulu solehin diri. Nyuruh-nyuruh. Kalau lu soleh, gue baru baru patuh. Ya, kalau uang jajan belanja 200 juta, baru saya. Ya, baru saya taat sama kamu. Ya boleh ya. Menerima takbir tanpa protes. Ya, ya kan kita udah ditakdirkan. Begini begitu. Kita udah ya, menjadi ini, menjadi itu. Ini ada yang jadi laki, ada yang jadi perempuan. Jangan hanya laki pengen jadi perempuan. Jadi parah teh sekarang kan gitu lah. Iya. Laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki. Wah, itu saya di kita kan ada laki, ada perempuan, ada setengah laki, ada setengah perempuan. Di Thailand, waduh, Duh. bentuknya bermacam-macam. Halo, ada berapa gender di sana teh katanya? Ada 30 gender apa? Di kita ada setengah laki, ada setengah perempuan aja, Masya Allah. Kita udah nggak mau gitu loh. Di sono, ya, udah banyak lah saya lupa ya. Pernah ada yang bahas itu. Gender-gender di Thailand katanya. Baik, contoh rusaknya inkiat di zaman sekarang. Ya, mengucapkan syahadat tapi meninggalkan sholat. Ini rusak inkiatnya. Mengaku bertauhid tapi menolak konsekuensinya. Dua T, lanjut. Dua, mengaku Muslim tapi menolak hukum Allah. Berkata saya Muslim tapi menentang hukum potong tangan, hukum waris, atau hukum hijab. Kan atau potong tangan teh ada ukurannya teh gitu teh. Masa nyolong 100.000 potong tangan kagak. Ada hitungannya dia. Ada ukurannya. Ya, ada caranya. Ya, oh saya itu nggak sesuai sama HAM itu. Ya, makanya diharap kan enak teh. Tinggalin mobil kagak ada maling. Ya, nggak ada pernah ada di sono mah. Apalagi saya lihat bapak-bapak ninggalin anak di mobil dalam keadaan nyala AC. Ya, sebentar mungkin berapa menit aman, pintu kagak dikunci. Kenapa? Ya orang pada takut, takut hukum, potong tangan. Potong tangan tuh bukan sembarangan motong, ada
berapa nilainya, ya harus dipotong tuh seberapa nilainya. Hukum waris, ya sami'na wa ata'na. Hukum hijab, apalagi teh. Tiga, ikut kajian tapi tidak mengamalkan. Mendengar ilmu bertahun-tahun namun tidak berubah. Tanda inkiat yang lemah. Wah, Baik, ya. Saya udah hijrah Pak Ustaz, udah 20 tahun. Wush, keren amat hijrah 20 tahun. Ya, terus gimana ngamalinnya? Ya, tapi kok masih begini? Tapi kok masih begitu? Ya, ada waktunya Pak Ustadz. Padahal udah 20 tahun, 20 tahun. Udah lama tuh. Ya. Jadi kajian itu bagus banget. Lebih bagus lagi kalau diamalkan. Ya, jangan sampai menuntut ilmu bertahun-tahun, tapi nggak ada perubahan. Maka ini ingkiat yang lemah. Memilih-milih perintah agama, menerima yang mudah, menolak yang berat. Ini adalah ingkiat yang cacat. Apa tu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kafir kepada sebagian yang lain? Caib, sekarang jadi kita udah bahas al-inqiyat itu apa menurut para sahabat, tabi'in, para ulama, empat mazhab. Ya, kemudian kita sudah bahas contoh orang yang cacat inqiyatnya. Ya, sekarang kita mau bahas cara menguatkan supaya kita inqiyat deh. Gimana caranya agar kita ini sami'na wa ta'na. Bagaimana caranya supaya kita patuh? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, yang pertama, al-inqiyat menguat dengan 4 hal. Satu, mengagungkan dan mencintai Allah. Mengagungkan dan mencintai Allah. Kedua, mengetahui nikmat-nikmatnya. Jadi siapa yang pengen inqiyatnya bagus, tunduk dan patuhnya bagus, maka agungkan dan cintai Allah. Kedua, ketahui nikmat-nikmatnya. Pikirin nikmat Allah kayak apa. Kemudian tiga, bertafakur tentang surga dan neraka. Keempat, bergaul dengan orang-orang yang taat. Ya, cara yang pertama, ta'zimullah wa mahabbatuhu, mengagungkan Allah dan mencintainya, ya. Sebagaimana surat Al-An'am 91, Al-Baqarah 165. Wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Maka kita Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini kita lagi bahas cara pertama itu ya. ya, Cara pertama apa tadi? Mengagungkan dan mengagungkan dan mencintai mencintai Allah. Allah. Kalau kita pengen jadi orang yang inqiyat, patuh dan tunduk, ada 4 caranya. Cara yang pertama, agungkan Allah dan cintai. Gimana caranya? Lanjut ya. Apabila Apabila seorang hamba mengagungkan Robnya dengan pengagungan yang sebenarnya, setiap ketaatan menjadi mudah baginya, dan setiap kemaksiatan menjadi berat. Karena barang siapa mencintai sesuatu, ia akan mentaatinya. iya kan teh? Ya, Iya, jadi kalau dia udah mengagungkan dan mencintai, kenapa kita rela melakukan sesuatu demi anak teh? Iya kan? Karena kita mencintainya. Betapa banyak suami istri mencintai anak, akhirnya dia harus harus apa? Sampai ada yang mungkin anaknya sakit, dia ngorbanin ginjalnya, dikasih ke anaknya. Kenapa? Karena kecintaan kepada anaknya. Nah, kenapa kita harus mengagungkan Allah dan mencintainya? Karena ketika kita sudah mencintainya dan mengagungkannya, maka semua ketaatan menjadi mudah. Kenapa kamu melakukan ini? Ya kan aku cinta dan mengagungkan Allah. Kenapa kamu ninggalin maksiat? Ya kan aku cinta kepada Allah. Maka kemaksiatan yang begitu berat akan mudah dia lepaskan. Karena betapa banyak loh teh orang berubah karena orang yang dicintainya, benar nggak? mm, Iya kan. Ada bapak-bapak nggak ngerokok lagi dia. Kenapa? Habis anaknya takutnya kena kena apa asapnya. maksudnya. Ya, dia berubah.
Kenapa orang bisa berubah karena makhluk? Gara-gara makhluk tidak bisa berubah. Padahal Allah mencintainya. Padahal Allah memberikan banyak nikmat kepadanya. Ya, ketika dia mencintai dan mengagungkan Allah, maka ketaatan akan mudah dan kemaksiatan yang begitu berat pun akan gampang dia tinggalkan. Berapa banyak orang berubah karena kekasihnya menuntut dia berubah. Nah, ini poin yang pertama. Cara praktisnya gimana teh? Cara praktis menguatkan, mengagungkan, dan mencintai Allah. Jadi kan cara supaya tunduk patuh sama Allah ada 4. Cara pertama, agungkan Allah dan cintai. Caranya gimana? Tadabur Asmaul Husna tiap hari. Tadabur teh bukannya dibaca doang. Ya Rahman, Ya Rahim. Dibaca doang. Ditadaburin. Ya, diambil, dilihat pembahasannya apa maksudnya nih Asmaul Husna ini. Ya, tadabur Asmaul Husna setiap hari. Teteh tahu hotel ini nggak? Movenpick di Movenpick Madinah. Di Madinah udah kan ada lama hotel sih anak Movenpick tuh saya. di Madinah tuh ya. Ya, Nah, pernah itu dengar. kalau teteh lihat itu setiap koridornya kan Asmaul Husna semua ya teh. Sudah lupa Ustadz. Lalu, lalu kemudian eh saya tanya sama bapak-bapak, coba Pak, di pintu Bapak sebelah kanan kirinya kamar Bapak, apa nama Allah yang ada di samping kamar Bapak? Kok kepada tahu? Jadi mereka fokusnya ke hotel doang, ke kamar. Padahal itu setiap koridornya Asmaul Husna itu. Ya. Nah, tadabbur Asmaul Husna itu gimana? Lanjut ya. Kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah mewajibkan di dalam hati pengagungan, rasa hormat, dan kecintaan kepadanya. Baik, merenungi nama-nama sifat-sifat Allah. Direnungi namanya, makanya beli teh Syarah Asmaul Husna. Hmm, Syarah Asmaul Husna itu Syaraf. apa sih namanya? Penjelasan, maaf. Oh, Penjelasan tentang Asmaul Husna. Ya, jadi ada bukunya itu teh. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar dibaca, diapalin, tapi ditadaburi. Nah, jadi seperti apa bukunya tuh? Tadi saya bilang tuh Syarah Asmaul Husna. Kalau nggak salah penulisnya Syekh Abdul Razak. Ya hmm, dicari tuh, Insya Allah. cari ya namanya Syarah Asmaul Husna. Ada lagi karangannya Dr. Wahab Al-Qahtani. Jadi ibu tinggal tulis aja Syarah Asmaul Husna. Ya beli. Kan banyak ibu-ibu yang udah hafal Asmaul Husna. Ya dari kecil udah diapalin. Tapi sayang, cuma diapalin, nggak ditadaburi. Hmm, Karena ini cara mencintai Allah dan mengagungkannya berefek kepada taat dan patuh. Ya, nomor 2, merenungi keagungan ciptaan Allah. Coba teh, paling gampang lihat ciptaan Allah apa teh? Kalau jadi Langit. angin, pohon, Iya kan? jelas saya sih. Langit paling gampang teh. Coba lihat langit tuh ada tiang enggak? Hmm, Coba lihat langit tuh. Ya, ternyata langit itu 7 lapis. Masing-masing lantai tingkat 1 ke tingkat 2 1.000 tahun. Ya, coba lihat langit tuh. Indah banget. Renungi keagungan ciptaannya. Ya, cara gampang mengagungkan dan mencintai Allah setelah mentadabburi Asmaul Husna, merenungkan keagungan ciptaannya. Memperbanyak zikir, ya, zikir, ya, zikir-zikir, ya, seperti apa? Ya, zikir pagi sore, zikir habis sholat. Pokoknya banyakin zikir karena tanda orang munafik itu sedikit zikirnya. Terus kemudian nomor 4, sholat malam dan khusyuk dalam sholat. Kata Hasan Al-Basri lanjut ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa mengenal Allah, ia mencintainya.
Dan barang siapa mencintainya, ia tunduk kepadanya dengan sukarela. Baik, ini cara pertama. Ya, cara pertama, gimana caranya kita bisa tunduk dan patuh, yaitu dengan mengagungkan dan mencintai Allah. Caranya dengan tadabur asmaul husna, kemudian apa apa melihat apa ciptaan-ciptaan Allah, keagungan Allah, merenungi, memperbanyak zikir, kemudian sholat malam dan khusyuk dalam sholat. Cara kedua, ma'rifatu ni'amihi, mengetahui dan merenungi nikmat-nikmat Allah. Ya, kita lihat ini cara yang kedua nih supaya kita bisa inkiat patuh. Karena orang kalau udah misalnya gini teteh punya 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 orang yang berjasa sama teteh. Banyak banget gitu loh. Pasti teteh kan akan nurut teteh ya Iya, sama orang itu. iya Padahal orang takkan. itu nggak nyiptain teteh. Mm-mm. Ya gimana dengan Allah yang memberikan kepada kita banyak banget. Ya apalagi yang dapat nikmat iman, Islam. Ya nikmat banyak banget yang Allah kasih. Maka kenapa sama manusia taat tapi sama Allah enggak gitu loh. Maka cara kedua, ketahuilah nikmat-nikmat Allah agar kita tunduk. Kita lihat dalilnya dari Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Artinya Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. nggak akan nafas coba. Oksigen dah. Oksigen tuh gratis. Pernah ada orang bayar oksigen mahal banget satu tabung. Iya, biasa. Iya, iya mahal banget orang oksigen. Nah sekarang kita tiap hari gratis. Maka nikmat Allah nggak akan benar bisa dihitung. Maka kenapa kita harus patuh, inqiyat? Karena nikmat Allah terlalu banyak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Semua everything dari Allah. Ya. Oh ini karena jangan kayak korun. Korun ini semua karena ilmu. Oh, korun tuh. Padahal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, lanjut mengetahui nikmat Allah. Mengetahui nikmat-nikmat Allah mewajibkan syukur kepadanya, dan syukur mewajibkan inkiat. Karena barang siapa yang mengetahui bahwa seluruh nikmatnya dari Allah, ia malu untuk bermaksiat kepadanya. Nah, tadi kan kalau teteh punya orang yang udah biayain teteh, ngasih kemudahan sama teteh, ya maka teteh akan bersyukur, taat sama dia. Itu manusia, ya. Tapi gimana dengan padahal dia nggak nyiptain teteh. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka nikmat-nikmat Allah itu mewajibkan syukur. Dan kalau syukur itu mewajibkan inqiyat. Maka kalau orang ngerti nikmat Allah, maka ia harusnya malu bermaksiat kepadanya. Ya. Gimana cara merenung nikmat Allah? Hisab nikmat setiap pagi teh. Ya kata Fudail bin Iyad, lanjut barang siapa? Barang siapa yang memasuki pagi hari tanpa menghitung nikmat Allah di atasnya, sungguh ia telah tidak mengenal Robnya. Maka kita bangun tidur baca apa teh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bisa bangun lagi. Ya, jadi cara kedua agar kita inkiat, ya maka renungi nikmat Allah. Gimana caranya? Hisab nikmat setiap pagi. Tiap pagi maka kita baca apa teh? Asbahana ala fitratil Islam wala kalimatil ikhlas wala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa kana minal musyrikin. Ya. Terus yang kedua merenungi nikmat sehat, akal dan Islam. Masya Allah. Coba nih kita baca. Barang siapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa di antara kalian yang memasuki pagi dalam keadaan aman jiwanya, sehat badannya, memiliki makanan untuk hari itu, seolah dunia seluruhnya telah diberikan kepadanya. Masya Allah coba. Pagi ini kita aman, aman. Aman. Badan sehat, sehat. Alhamdulillah. Punya makanan buat hari ini? Ada, alhamdulillah. Mungkin orang-orang mau.
udah ada yang sampai 7 tahunan kagak habis-habis. Maka seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Maka ketika pagi-pagi aman, badan sehat, punya makan buat hari ini, dunia seluruhnya telah diberikan kepadanya. Ya, renungi nikmat sehat akal dan Islam apalagi. Makanya kalau baca Subhanallah ala fitratil Islam itu direnungin. Subhanallah pagi ini kita dalam keadaan Islam. Subhanallah fitratil Islam. Oh ya, wa kalimatil ikhlas. Ya berada di atas tauhid kalimatil ikhlas itu. Waladini Nabi Muhammad SAW. Masih mengikuti sunnah pagi-pagi. Dan masih mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Ya, maka baca itu dengan renungan tuh. Nomor 3, melihat kepada yang lebih rendah dalam urusan dunia. Ya, kalau pengen lihat nikmat Allah, lihat sama yang paling rendah dalam urusan dunia. Jangan yang paling tinggi, jangan lihat sama CEO. Ya, lihat sama yang di bawah. Kalau urusan dunia mah, kalau urusan akhirat baru lihat sama yang paling tinggi. Makanya kalau ada manusia yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dalam urusan akhirat. Doa syukur pagi petang. Tuh, ya. Nah ini ada salah satu doa nih. Allahumma masbabi min ni'mati wa bihan min halika wa inka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukur. Ini doa nih. Syukur, doa syukur pagi sore ini teh. Ya. Jadi ada doa syukur setiap pagi sore. Dibaca di waktu pagi dan sore nih. Allahumma masbabi min ni'mati wa bihan min halika wa inka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukur. Ya. Cara ketiga, tafakur tentang surga dan neraka. Tafakuri surga dan neraka itu. Ya. Nah, surga itu tentang neraka. Ya, neraka itu kan ada. Dia makhluk Allah. Surga juga makhluk Allah. Lanjut ya. Kata Ibnu Qayyim bertafakur. Bertafakur tentang surga membangkitkan semangat ketaatan dan meringankan kesulitan. Bertafakur tentang neraka mencegah kemaksiatan dan menghancurkan syahwat nafsu. Baik. Cara praktisnya gimana? Baca deskripsi surga dalam Quran. Banyak kan di Quran itu. Baca deskripsi neraka agar takut maksiat. Baca buku-buku tentang akhirat. Maka kata Ibnu Taimiyah, barang siapa memperbanyak mengingat kematian, surga dan neraka, hatinya akan lembut dan dia akan tunduk kepada perintah Allah. Ya, kan ada orang teh kalau diiming-iming baru taat, baru ditakut-takutin baru ninggalin maksiat. Oke bagus baca surga neraka tuh. Ya, buat siapa surga itu, buat siapa neraka itu, ya, ya. Kemudian menghadiri majelis yang membahas akhirat. Saya pernah teh kasih judul sama ibu-ibu ya. Ya, judul-judul dia. Kan saya kalau disuruh tausiah saya kasih misalnya 12 judul. Akhirnya dibahaslah teh tentang amal-amal menghindari api neraka. Ini aja tat. Oh, keren. Jarang teh ada orang bahas itu. Besoknya ganti deh tat. Kayaknya terlalu keras. Ganti judul. Gak mau yang neraka. Yang ini aja deh yang gampang-gampang gitu loh. Ya. Jadi kayaknya orang takut kalau bahas tentang neraka gitu loh. Padahal kan ngingetin kita supaya kita menghindar dari itu. Ya. Apa amal-amalnya sih biar kita terhindar dari neraka. Ya, maka nanti yang pengen amal-amal yang menghindari dari neraka saya kasih ke Risa ya. Saya kasih ke Risa Bisa, ya nanti atau ke Teh juga eh bisa, Ustaz. Insya Allah ya disampaikan tapi ya. saya nggak punya nomornya ya Ada Ustaz kan coba kemarin sudah. masa lupa lagi saya. Iya, Bulan oh lalu iya sudah kirim iya iya kirim doa, kirim doa. iya iya. Jadi ibu yang pengen tahu amal-amal agar menghindari neraka, nanti saya kasih Risa atau kasih ke Teteh ya, biar kita tahu. Jadi bagus belajar tentang neraka tuh, bukan buat masuk, naudzubillah, buat menghindarinya. Teteh kan kalau mau kemana-mana, ya ada tempat-tempat buruk kan pasti hati-hati loh ke sini loh, gini loh gitu. Ya, Boleh. membaca doa menghadapi godaan maksiat ya. Nah, ini ada doa nih Allahumma inni as'alukal jannah ma qarbila min qaulin amal wa a'udzubika minan nar ma qarbila min qaulin aw amal. Ini loh teh yang doa Allah ini as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wajilhi ma'alimna minhu wa malam na'lam. Ada tahu enggak? Enggak Wa tahu. na'udzubika minasyarri masta'aza minhu nabika apa min as'aluka wa na'udzubika minasyarri syarri masta'aza min nabika man apa nabi butuka wa nabiyuka ya Allah min as'alukal jannah wa ma qaraba ila min qaulin amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ila min qaulin amal. Itu caranya tuh. Nanti
ada di nanti mungkin coba ingetin saya teh, minta doanya sama makalah amal-amal agar terhindar dari api Ya, neraka. insya Allah Ustaz. Ya. Kemudian cara terakhir, suhbatu ahli ta'ah, bergaul dengan orang-orang taat. Ya. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja ya. Dan dengan mengharap wajah Allah. Lanjut teh, teman yang soleh. Teman yang soleh menarikmu kepada ketaatan dan membantumu dalam inkiat. Teman yang buruk menarikmu kepada kemaksiatan dan melemahkan inkiatmu. Iya, teman yang baik itu kan ngingetin. Bersolat belum lu? Gak boleh gitu sama laki. Teman yang baik itu ngasih tahu walaupun cara ngasih taunya beda gitu teh. Ya, tapi dia sayang. Dia akan membantu dalam ingkiat. Tapi teman yang buruk justru menjauhkan kita dari ingkiat. Soleh amat sih lu. Udah jangan tegang-tegang banget apa. Beragama mah. Ya, ntar putus lu gitu. Hmm. Apa sih? Ya, kagak asik lagi lu ah. Gak kayak dulu gitu lah. Ya, ibu bilang, iya, emang sih gue nggak seasik dulu. Karena sekarang yang jadi target gue kan surga. Bukan asik-asikan. Ya, gue memang nggak seasik dulu. Tapi insya Allah saya bukan asik sekarang. Tapi sekarang saya ingin menarik kamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya memang udah nggak asik karena surga jauh lebih saya rindukan daripada pertemanan yang penuh dengan keraguan. Tapi pengaruh teman bahaya tuh. Cara praktisnya gabung di majlis ilmu, ya. Cari teman baik itu bukan di diskotik, bukan di lapangan pedal, ya. Cari teman di majlis ilmu. Cari teman yang mengingatkan Allah, jauhi teman yang melemahkan ingkiat, ya. Selektif pokoknya, ya. Lanjut kata Syekh Utsaimin, Pergaulan di pergaulan. zaman kita tidak terbatas pada pertemuan langsung, melainkan mencakup segala yang mempengaruhi hatimu dari suara-suara dan gambar-gambar. Nah, termasuk teman teman apa teh? Teman media sosial. Selektif ngikutin konten. Ya, selektif milih konten teh. Jadi teman itu sekarang ada teman dunia maya, ada teman dunia nyata. Jangan sampai teman dunia nyata diperhatiin, teman dunia maya tidak diperhatiin. Justru teman dunia maya bisa masuk kapan aja lewat HP. Mm-mm. Makanya selektif dalam mengikuti konten, selektif dalam mencari teman-teman. Jangan cuma doyan di like. Nah, ini pengaruh teman berbahaya. Ya, cara kelima, ini tambahan nih teh. Ya, kalau Ibnu Qayyim kan tadi cuma empat ya, Iya. cuma empat. Ya, cara kelima memperbanyak istighfar dan taubat. Cara keenam mempelajari sirah nabawiyah dan kisah para salaf. Cara ketujuh muhasabah diri setiap malam. Inilah cara-cara agar inqiyat kita bagus. Agar kita tidak susah untuk mengatakan sami'na wa ta'na. Dan inqiyat adalah konsekuensi dari orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lanjut teh, ada yang nanya sekarang? Ada Ustaz, bentar. Saya bacakan dulu yang dari kolom chat Ustaz. Ada satu tadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, patuh dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hakikat dari patuh kepada Allah Subhanahu wa Betul. Ta'ala, Betul. termasuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Begini Ustadz, saya merasakan sangatlah sedih, bahkan merasa kehilangan jika dimusuhi oleh saudara kandung saya. Di antaranya hal ini terjadi ketika kami menunjukkan amalan sunnah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengingatkan amalan-amalan yang salah.
Bahkan ketika kami tidak menghadiri undangan peringatan kematian seperti tahlilan atau haul atau peringatan ulang tahun. Mohon nasihat Ustadz, bagaimana kami harus bersikap agar tidak mengalami kesedihan yang mendalam karena mereka memusuhi Ini, kami. kenapa sedih sih? Ya, Kenapa sedih? wajar sesedih, saudara. Kenapa sedih? Karena Anda bersama Nabi Muhammad SAW. Anda bersama para sahabatnya. Anda bersama para istrinya. Kenapa harus sedih? Anda nggak sendirian. Anda bersama para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi, kalau ternyata ada seseorang yang menyampaikan kebenaran, lalu dia ditinggalin, Nabi aja digituin, apalagi ente. Nabi aja digituin. Padahal Nabi udah tampangnya bagus, keren, ya ganteng, kata-katanya hebat, ya ilmunya luar biasa, langsung dari Allah. Ditinggalin juga teh, ya dimusuhi sama Abu Lahab, sama keluarganya, dibenci sampai mau dibunuh. Makanya Nabi hijrah, itu Nabi. Jadi memang orang yang berdakwah itu ada konsekuensinya. Kalau tadi kan kita lagi bahas konsekuensi inqiyat teh. Konsekuensi syahadat. Nah sekarang konsekuensi dakwah akan ada orang-orang yang begitu. Ya, akan ada orang-orang yang mungkin meninggalkan kita. Tapi ingat, bisa saja dia ninggalin kita sekarang teh karena dia belum punya ilmu. Suatu saat ketika dia ngaji, mungkin dengar khotib Jumat ngomong tentang taat Rasulullah. Ketika mungkin dia ngaji di mana, ngedengar ustadz-ustadz sunnah ngomong, tiba-tiba dia teringat Anda. Benar juga. Nanti Anda dicari sama dia. Bahkan dia akan mengatakan, maafin gue ya, dulu gue benci lo. Banyak teh yang begitu teh. Hmm. Termasuk saya. Saya dulu kan pembenci termasuk teh. Karena nggak diajarin. Begitu saya memperdalam, belajar sana sini. Akhirnya inilah Islam yang sebenarnya. Kenapa saya benci? Jadi jangankan kita, Nabi aja digituin kok. Tapi masalahnya Anda bukan sendirian. Anda bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan kalaupun ternyata Anda ditinggalin, Anda jangan merasa bahwa orang itu nggak berhak dapat hidayah gitu loh. Doain. Allah Mahdi sebutin namanya. Tetap berbuat baik. Tunjukkan. Ketika Anda menjalankan sunnah, ngikuti sunnah, Anda tuh jadi lebih baik, jadi lebih care sama keluarga, jadi lebih perhatian sama orang tua, bukan malah menjauh. Banyak orang, wah kita udah beda. Ya Allah, masih Islam sama dia. Cuman mungkin dia belum menjalankan perintah Rasulnya. Maka kan belum ngerti dia. Dulu juga Anda kagak ngerti. Ya, maka doain saudara-saudaranya. Tetap berbuat baik kepadanya. Jangan blokir. Apalagi itu saudara. Mungkin dia belum tahu. Nanti suatu saat Anda dicari oleh dia. Mungkin suatu saat dia dapat hidayah. Maka doakan terus. Karena nikmat sunnah ini seperti air di padang pasir. Haus kita, lalu dapat air, nikmatnya luar biasa. Beribadah jadi lebih yakin, lebih bagus. Karena jelas tuntunannya. Jadi jangan putus asa. Doakan, doakan. Karena dia belum ngerti. Yang penting kita ngasih taunya baik. Makanya kalau ngasih tahu itu ada waktunya, ada caranya. Ilmu sebelum ngomong, baik lagi ngomong. Kemudian apa? Sabar habis ngomong. Itu sabar habis ngomong teh. Hmm. Sabar yang susah. Hmm. Yang lebih penting lagi ikhlas menyampaikannya. Ya, jadi nggak sendirian. Ya, saya juga dulu gitu sama. Ya, tapi ya tadi
Ternyata, sekarang teh yang belajar banyak banget kan? Iya. Iya, kajian mana aja rame dah. Ustadz Firanda misalnya rame kajian, Ustadz Syafiq apalagi. Semua orang pada belajar. Mungkin suatu saat saudaramu akan ada di antara barisan itu. Sekarang belum. Kayak kamu, masalahnya kamu cuma duluan doang sekarang gitu loh. Ya, alhamdulillah duluan. Nanti mudah-mudahan dia akan ngikutin. Maka bersabar. Lanjut. Ya, Ustaz. Pertanyaan kedua. Ustadz, apakah berdoa untuk merubah takdir bisa dikatakan bentuk protes pada Allah? Doanya gimana? Doanya gimana? Kalau doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Boleh itu diajarin. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, hindarilah aku dari musibah yang besar. Wa darkis syaqa. Hindarilah aku dari hinanya kesengsaraan. Wa su'il qada. Hindarilah aku dari jeleknya takdir. Wa syamatatil a'da. Hindarilah aku dari musuh yang selalu menang. Boleh. Ya. Tapi kalau doanya begini teh. Ya Allah, jadikan saya perempuan. Ya nggak boleh lah. Oh, iya. Ya, ya, naudzubillah. Ya Allah, kenapa bapak saya dia? Nggak boleh lah. Jadi doanya kalau mau, doa itu merubah takdir. Ya, doa itu merubah takdir. Dan Anda berdoa itu takdir gitu loh. Jadi takdir lawan takdir gitu loh. Mm. Jadi kita berdoa itu takdir. Lalu berubah takdir karena doa Anda itu takdir gitu loh. Iya, iya. Makanya tugas Anda berdoanya yang benar. Gimana cara doanya? Dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Itu doa-doa dari Nabi banyak. Yang mau silakan hubungi admin. Ya, Yes, yang Ustaz. mau doanya. Ya, Oh, saya Ustaz. punya teh doa-doa, kumpulan doa-doa. Nah, kemarin kan kumpulan istighfar ya teh. Iya. Nanti kumpulan doa-doa menghindari musibah. Semua diajarin dari Quran dan hadis. Ya, maka kita bacanya gimana? Jadi doa itu merubah takdir dan Anda berdoa itu takdir. Jadi takbir berubah ya karena takdir. Yang penting cara doanya gimana gitu lah. Ya, Ya, Ustaz. lanjut. Lanjut, kemudian Ustadz, sering orang bilang doain ya, gitu ya. Terus pertanyaan dan kita mengiyakannya hanya demi kesopanan. Enggak Pertanyaannya, boleh demi kesopanan. ya, Makanya bilang doain ya. Jangan kalau nggak mau doain jangan dijawab. saya cuma bacain Ustadz. Kalau misalnya bilangnya iya demi kesopanan, ya berarti janji ya tuh. Iya, buat Iya. Terus pertanyaannya, satu, jika sesama Muslim, apakah harus didoakan secara terpisah atau secara khusus, misalnya sehabis sholat atau waktu-waktu berdoa lainnya? Pertanyaan kedua, bebas aja doain mah. Cuman kalau doain orang lain itu ada syaratnya. Kalau mau yang umum, mau yang umum, pakai Ibrahim 42, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin, itu umum. Atau Allah magfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu umum. Kalau menyebutin, boleh. Ya Allah, ampuni dosanya khususnya Ustaz Agus. Berkahi, ya khususnya sebutin gitu lah. Boleh itu akan. Cuman kalau kita doain orang, mau umum, apalagi khusus, jangan bilang-bilang kalau pengen mustajab doanya teh. oh, Malah di tag orangnya, di tag. Udah gue doain malam ini. Di tag orangnya. Jadi kalau pengen doanya mustajab, doain orang lain. Caranya doain kita dulu, baru doain orang lain. Tapi ingat, caranya nggak boleh bilang-bilang ama yang didoain. Tapi kalau ada doain saya ya, insya Allah. Saya tuh suka begitu, tadi digituin. Saya langsung angkat tangan, alhamdulillahirobbilalamin, Muhammad, Allah berkahi dia, selesai. Takut lupa. oh iya. Iya. Ah, Nah, terus lanjut. pertanyaan yang kedua, jika non-Muslim bagaimana menolaknya tanpa menyakiti hati? Apakah boleh hanya mengaminkan saja karena kita tidak boleh mendoakan orang non-Muslim? Siapa yang bilang nggak boleh doain orang non-Muslim? Yang nggak boleh itu kalau dia udah mati.
Kalau dia masih hidup boleh. Ya Allah, berikan dia hidayah. Ya kan? Iya. Ya Allah, berikan dia hidayah. Itu. Jadi mendoakan orang kafir itu gak boleh kalau dia udah mati. Kalau masih hidup boleh ya doain. Ya. Ya. Nah sekarang kalau dia minta doain, ya kita jawab aja. Ya, ya, hadakallah. Pakai bahasa Arab aja biar kagak ngerti. Semoga Allah berikan dia hidayah. Ya, Apa Ustaz tadi? Saya mau ha- nyatet. hadakallah. Ada Atau kau. yahdik, yahdik, Hmm. yahdik. Semoga Allah berikan Ya. hidayah. Oke. Saya catat Ustaz. Pertanyaan bagus. Kemudian masih boleh berapa Ustaz? Boleh berapa sih? Udah, tuh, boleh 4 lagi. 4 lagi. Alhamdulillah. Pas. Ustadz, ada pertanyaan begini. Jika pembagian waris dilakukan dengan hukum negara sama rata, apakah berdosa? Dan apakah anak perempuan harus mengembalikan jatah anak laki-laki yang sudah diterimanya? Ya harusnya nggak boleh ya. Ya, jadi harusnya ya bukan hukum gitu, hukum Allah ikutnya. Oh, iya. Ya, terus gimana Pak Ustadz? Ya minta ridhonya. Terus kalau yang lakinya bilang gua nggak ridho, ya balikin. Hmm. Ya, atau balikin aja dia ridho kagak ridho mah. Ini jatah lu. Ternyata ya udah dah buat lu aja. Itu ngasih namanya kan. Hmm. Ya, yang penting nggak diakalin, paham nggak teh? Ya nggak diakalin tuh, udah bagiin dulu cari Islam ya. Nanti lu kasih gua, ya kasih gua. Gua kan perempuan gitu loh, kasih hadiah gitu. Itu ngakalin namanya. Hmm, Hmm. ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba udah dibagi sesuai syariat, lalu kasih hadiah tanpa disuruh, tanpa paksaan, tanpa ada niat merubah hukum Allah, ya fine fine aja dong namanya juga hadiah. Ya, Ya, Ustaz. ini iPhone eh, apa 18 keluar juga belum, ya. Nih buat kamu, ya ini apartemen, udah buat kamu dah, ya ngasih kan, ya. Tapi dengan catatan dia nggak ada niat merubah hukum Allah, ya. Ya, Ustaz. Gitu. Lanjut, kemudian Ustadz, bagaimana dengan perkara-perkara di dunia saat ini di mana Rasulullah tidak ada dalam memberikan keputusan dan para ulama memperdebatkannya? Bagaimana menyikapinya dan bagaimana? Contohnya apa? Wah, nggak, saya cuma baca Ustadz. Iya, misalnya. Jadi perlu dibedakan teh, ada perdebatan dalam masalah fikih, perdebatan dalam masalah akidah gitu loh teh. Kalau masalah akidah, ya maka ini nggak bisa diperdebatkan gitu loh teh. Hmm. Masalah akidah kan, ya menurut Anda apakah agama Islam yang terbaik? Ya iya gitu loh. Ya, harus jawab gitu loh. Apakah sholat itu wajib? Nggak ada teh ulama bilang, ya sholat itu bisa wajib bisa enggak gitu loh. Nggak bisa teh. Paham ya? Jadi harus jelas apa yang diperdebatkan. Yang diperdebatkan ini masalah apa akidah? Menurut Anda Pak Ustadz surga itu ada apa enggak? Ada. Gitu loh. Yang nggak boleh ada orang yang bilang kayaknya ada deh. Gitu. Nggak bisa lah. Ya, jadi apa yang diperdebatkan gitu loh. Ya diperdebatkan itu paling masalah-masalah fikih kan. Kunut, nggak kunut, itu mah masalah-masalah fikih. Yang masalah-masalah itu memang ada orang-orang yang khusus yang membahasnya. Dan itu pun nanti dikembalikan kepada ilmu masing-masing. Ya, sesuai dengan keilmuannya. Tapi kalau masalah akidah ini yang maksudnya. Jadi kita harus tunduk kepada perkara-perkara yang wajib gitu teh, paham nggak? Ya, kita paham. Iya, perkara-perkara yang sudah jelas. Sholat, puasa, zakat, itu kan perkara-perkara jelas teh. Haji, ya, halal, haram, itu teh yang fokusnya. Jangan bicaranya, kan Nabi udah nggak ada Pak Ustadz, sedangkan sekarang kita berdebat masalah kunut. Nanyanya sama siapa? Itu masalah perkara-perkara
Fikih. Perkara-perkara yang tadi kita bahas adalah perkara halal haram yang sudah jelas teh. Zina. Jelas sudah. Jelas dong. Itu kan masalah halal haram itu. Iya. Jadi jangan nggak ada Ustadz zina ragu nggak bi? Itu orang error berarti itu. Kalau ada orang bahas zina terus dia nggak bilang ya kalau suka sama suka sih boleh edan itu orang. Jadi perkara-perkara yang sudah halal haram ya teh ya. Ya, bukan perkara-perkara fikih bukan. Lanjut. Lanjut. Ustadz, saya pernah mendengar jika haji saat ini menjadi tidak wajib karena daftar tunggu yang panjang. Memang benar, Ustadz? Nggak begitulah kalau saya mah. Daftar aja. Daftar aja. Masalah berangkat nanti kapan itu urusan Allah. Ya. Ya, karena perkataan seperti itu banyak dibantah oleh ulama juga gitu loh. Haji udah jadi tidak wajib lagi karena begini begitu begitu. Ini ya intinya haji wajib bagi yang mampu. Cuman bagaimana cara pelaksanaannya? Kan maaf ya teh, sekarang kan suka berubah semua, betul nggak teh? Iya, Ustadz. Tiba-tiba furoda nggak ada. Tiba-tiba nanti ada lagi, bisa jadi ada. Dan orang berangkat haji kan bisa dengan cara apapun teh, sesuai dengan kehendak Allah. Iya, betul. Iya, ada yang berangkat dengan cara anaknya yang hafiz Quran. Ini bapak ibunya berangkat. Ada yang diundang oleh kerajaan, ada yang berangkat gara-gara drone. Dia lihat drone. Terus dia bilang, emang drone ini bisa bawa saya ke Mekah? Diundang sama kerajaan. Iya, benar. Jadi saya termasuk yang nggak sependapat. Ya, intinya haji wajib. Cuman masalah pelaksanaannya gimana? Ya, tugas Anda hanya berdoa, daftar. Ya, kalau memang ada fasilitasnya, jangka tunggunya berapa kan bisa jadi nanti anak yang nerusin deh. Terserah. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan terakhir Ustadz, masih ada. Ya. Ustadz, durhaka pada Nabi itu serem Ustadz. Saya takut jika saya durhaka secara tidak sengaja. Iya. Intinya durhaka sama Nabi itu yang nggak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, apa yang kata Nabi, apalagi yang bersifat halal haram ya teh, ya maka dijalankan. Kalau yang haram ya ditinggalkan. Tapi apabila yang bersifat sunnah, ya qobliyah, ba'diyah, tahajud, maka ini menjadi penambal ya kesempurnaan amalan-amalan kita yang wajib. Jadi kalau sunnah mudah-mudahan kita bisa menjalankan yang wajib dan yang sunnah ya. Ya. Sudah ya teh. Sudah habis Ustaz. Semoga bermanfaat, semoga tambah taat dan patuh. Insya Allah ya. Jadi jangan jadi muslim yang nggak ngerti la ilaha illallah konsekuensinya. Taat dan patuh adalah cara Anda mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh ya adalah cara untuk kita benar syahadatnya. Jangan sampai ngaku dia bersyahadat tapi ternyata tidak taat dan tidak patuh, maka batal syahadatnya, maka orang ini termasuk bisa jadi munafik, bisa jadi fasik. Maka penting untuk belajar terus tentang apa makna syahadat dan konsekuensinya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Terima kasih teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.